Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwitia Rohman dari kelas C15 dan NIM 112111516 akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika berkenaan dengan pendapat tentang benar dan salah, lebih khususnya dengan kewajiban moral seseorang pada masyarakat. Selanjutnya, dalam memahami etika dan tanggung jawab sosial, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami mengenai pengertian, faktor yang mempengaruhi keputusan, dan tujuan serta strategi dari etika dan tanggung jawab sosial. Faktor yang mempengaruhi keputusan masalah etika. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama ada faktor hukum, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga ada kode etik industri dan perusahaan, yang keempat ada tekanan-tekanan sosial, dan yang kelima ada konflik antara standar perorangan dengan kebutuhan organisasi. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen, yaitu ada pelatihan etika, ada advokasi etika, ada juga kode etik, dan juga keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Di sini ada pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial yaitu ada strategi reaktif, ada strategi defensif, ada strategi proaktif, dan strategi akomodatif. Di sini penjabaran tentang strategi reaktif. Apa itu strategi reaktif? Yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Di sini juga ada strategi akomodatif, yaitu merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Ada juga strategi proaktif, yaitu perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Di sini ada manfaat tanggung jawab sosial. Apa saja sih manfaatnya? Bagi perusahaan, tanggung jawab sosial menjadikan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Jika bagi masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Di sini ada melaksanakan bisnis secara etis dan bertanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah rangkaian dasar etika yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Harus juga memperhatikan perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Ada area tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditor, dan juga tanggung jawab kepada lingkungan. Di sini ada contoh etika bisnis. Menyebut nama klien dengan baik. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari berbisnis yang penuh etika. Adalah menyebutkan nama klien dengan baik saat rapat ataupun pertemuan, menjadikan sangat
penting dan menjadikan hormat ketika mengetahui nama klien yang akan diajak kerjasama. Hal ini juga bisa memberikan suasana bisnis yang sehat, nyaman, dan penuh kepercayaan. Di sini ada contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan, contoh lainnya adalah upaya perusahaan untuk berurusan secara adil dengan pemangku kepentingan, mematuhi hukum, beroperasi dengan ramah lingkungan, dan mengadopsi keragaman dan praktik ketenaga kerjaan yang adil. Di sini ada hubungan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Apa itu hubungannya? Yaitu dengan manajemen, suatu bentuk rasa kepedulian perusahaan terhadap suatu lingkungan eksternal perusahaan dengan melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam hal menjaga lingkungan, norma masyarakat, dan serta berbagai bentuk atau upaya tanggung jawab sosial lainnya. Mengapa kita harus mempelajari etika bisnis? Tujuan etika bisnis adalah untuk mendorong kesadaran dan memberikan batasan-batasan bagi para pembisnis atau pemilik perusahaan untuk menjalankan good business dan tidak melakukan mankai bisnis atau ditreat bisnis karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Terima kasih. Sekian informasi dan presentasi dari saya, Dwi Tia Rohman. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.